Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, bertemu lagi bersama kami dalam diskusi dengan tema Presiden siap dikritik, Undang-Undang ITE mengancam. Iya, sebenarnya Presiden tanpa mengucapkan kata-kata itu sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 tentang kebebasan, ya, tentang kebebasan menyatakan pendapat. Kalau yang berkaitan dengan Presiden itu memang ada pasal-pasal, tapi pasal itu sudah dihilangkan, ya, yang berkaitan dengan kepala negara. Itu dahulu disebut pasal karet, ya, artinya pasal karet itu dia kenyal, ya, kemana-mana bisa ditarik, diartikan oleh orang yang berkepentingan. Arti multi tafsir. Ya, karena itu dulu salah seorang anggota Volksraad, ya, semacam parlemen sekarang di negeri Hindia Belanda, Indonesia, Horst Cokroaminoto sudah melakukan protes karena tujuan daripada Hadzaeartikelen itu yang dibuat oleh Belanda dahulu untuk melindungi pemerintah jajahan, ya, penjajah itu maknanya. Awas siapa yang mengkritik Gubernur Jenderal, Presiden kalau diterjemahkan oleh Undang-Undang KUHP kita jadi presiden, itu dia diancam dan hukuman. Itu asal usulnya sebenarnya, ya. Maka Hadzaeartikelen atau pasal-pasal karet itu sejak zaman kolonial sudah dipermasalahkan oleh pejuang-pejuang Indonesia, baik yang di dalam parlemen atau Volksraad ataupun di luar. Setelah Indonesia merdeka itu juga menjadi pembahasan, ya, karena seringkali pasal-pasal itu yang menjerat banyak orang, terutama kelompok-kelompok agama, ya, kelompok-kelompok aktivis, ya. Nah, karena itulah baik kalau hal ini dibahas sekarang ketika Presiden mengatakan kritiklah saya. Kenapa Presiden mengatakan demikian? Karena orang beranggapan, ya, tapi beranggapan bahwa Presiden ini anti kritik. Tapi itu anggapan, ya. Kalau menurut saya pribadi, ya, Presiden Jokowi bukan orang anti kritik. Ya, saya boleh berpendapat berbeda dengan orang lain, ya. Tetapi kenapa banyak korban yang kamu katakan tadi itu? Pertama, saya mau mengatakan bahwa Presiden mau mempertahankan dirinya untuk tidak mencampuri urusan-urusan yang bukan bidangnya, yaitu seperti penegakan hukum, ya. Bagus kan? Presiden bagus kalau tidak pernah dia berkomentar tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum, itu bagus. Tetapi ketika itu terus-menerus terjadi, orang beranggapan, wah, ini pasti Presiden yang punya perbuatan, atau Presiden ini orang yang tidak suka dikritik. Bisa jadi bahwa Presiden sudah terlalu lama memendam perasaan itu sebagai anggapan yang keliru dari masyarakat, maka beliau mengeluarkan pernyataan, kritiklah saya. Nah, itu pandangan saya pribadi, ya. Ini begini, ya, undang-undang, kalau ini saya malah tidak menyinggung undang-undang ITE, tapi karena kamu menyinggungnya, oke. Undang-undang ITE ini, undang-undang nomor 11 tahun 2008 itu telah direvisi oleh Undang-Undang nomor 9 tahun 2016, ya. Nah, di dalam revisi ini itu ada perbaikan, ya. Kalau di undang-undang sebelumnya itu, ya, tidak masuk dengan telah delik atau delik aduan, tetapi
nanti ada orang yang pergi ke Mahkamah Konstitusi, akhirnya Mahkamah Konstitusi menjelaskan harus mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam KUHP ya. Yaitu disebutkan secara eksplisit ini delik aduan. Nah, itu bisa kita lihat pada pasal 45 Undang-Undang Revisi dari Undang-Undang Nomor 8 2011 itu dan 2008 itu ya, yaitu di angka 5 atau ya angka 5 di pasal 45 itu menyebutkan jelas ini adalah delik aduan ya. Kalau dulu tidak ada delik aduan. Nah, di zaman Pak SBY kamu mengatakan demikian itu tidak ada tetapi tidak semeriah sekarang itu. Jadi karena memang itu nama saja undang-undang ITE transaksi elektronik ya. Tapi ini kok jadi kita undang-undang hukum pidana baru ya. Nah, itu pendapat para ahli pada waktu itu seperti ini ya. Ini khusus di transaksi elektronik ya. Sedangkan kasus-kasus yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan sebagainya sangat selektif pada waktu itu, karena presiden juga pada waktu itu sering dihina dengan berbagai cara. Misalnya ada kerbau yang ditulis SBY misalnya ya. Masih ingat itu ya di TV ya. Tapi Pak SBY dia tenang-tenang saja ya, itu yang benar ya. Kemudian ketika beliau berkunjung ke daerah Maluku, ada sekelompok mahasiswa orang mengibarkan bendera bintang kejora dengan menari-nari, tidak diapa-apakan ya. Itu sama dengan Gus Dur dulu. Kalau orang yang menaikkan bintang kejora, bendera bintang kejora orang Papua di Irian, tidak apa-apa, Anda naikkan saja, tapi jangan lebih tinggi dari bendera merah putih. Nah, ini cara ya. Setiap pemimpin itu ada caranya. Karena itu dia aman waktu itu kan, itu di Irian itu atau di Papua itu jadi aman pada waktu di masa lalu, tidak separah sekarang kan. Itu karena pendekatan itu adalah kultur, pendekatan budaya ya. Jadi itu yang kurang kita lakukan akhir-akhir ini ya. Karena itulah saya menyoroti tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 ya. Itu ada bagian-bagian dari pasal undang-undang ini yang diabaikan dalam pelaksanaannya. Misalnya harus mengutamakan itu norma-norma agama, norma-norma kesusilaan, norma-norma hukum ya, dan hak asasi manusia. Nah, misalnya dalam kasus Ustadz Maher ya, yang dilaporkan oleh orang yang kita tidak tahu orang siapa itu kan. Nah, tapi kalau seandainya penegak hukum itu menggunakan itu yang kita sebut sebagai norma-norma agama, norma-norma kesopanan dan norma-norma kesusilaan, tidak harus Ustadz Mahir itu langsung dengan sigap ditahan ya. Tapi ini kita sangat senang menghukum ya. Menghukum itu tidak selalu masuk penjara sebenarnya kalau Anda menjalankan hukum itu. Anda menyelesaikan dengan damai itu juga Anda menegakkan hukum. Tapi sekarang ini kalau orang tidak dipenjarakan, Anda katakan dia tidak, ini salah ya, pandangan yang keliru. Karena itu saya sekali lagi mengingatkan ya, ucapan presiden itu puncak daripada keraguan-raguan masyarakat tentang beliau ya. Saya mau berpendapat pribadi bahwa partainya Pak Jokowi ini partai demokrasi namanya ya. Jadi kalau dia anti dikritik, saya kira salah dia ya. Jadi karena itu dia tidak mau salah, maka dia akan kritiklah saya. Lalu siapa yang tidak berani mengkritiknya? Polisi itu yang menahan orang ya, karena orang melapor ke polisi ya. Nah, ini yang tidak benar ya, kata-kata itu tidak benar. Nanti tidak bisa
kamu kumpul, tidak bisa kamu menyiapkan penjara karena banyaknya orang di penjara. Kalau pandangan itu dipakai itu negara pasal namanya kalau begitu ya, asal pasal itu tidak begitu artinya. Filsafat daripada semua di belakang undang-undang itu apa ya. Jadi ini bidang lain yang kita akan bahas nanti. Jadi tidak, kepastian hukum itu jangan kamu artikan orang masuk penjara ya. Ya itu juga gak sampai di pengadilan juga kamu disuruh damai kan, mediasi. Itu juga keputusan, itu juga kepastian. Tapi kalau kamu semua jadi penegak hukum hanya tahunya itu aja, tangkap, tahan, adili. Ini baru saya terkejut sekali 4 orang perempuan dan anak-anaknya ditahan. Ini salah lagi ya. Itu kalau ditinjau dari segala segi sudah keliru ya. Dari segi perlindungan anak, dari segi segala keadilan itu sudah keliru. Jadi jangan sampai kita generalisir gitu ya. Jadi menurut saya sekali lagi Presiden Jokowi tidak tahan mendengar pergunjingan di masyarakat tentang banyaknya kasus-kasus yang menimpa masyarakat ini karena gara-gara undang-undang ITE ya. Ini yang menyebabkan beliau mengatakan kritik saya itu artinya kalau dikaitkan dengan undang-undang ITE itu orang takut mengetik karena ada bukti, ada bukti kan, maka beliau takut. Karena itu segera perbaiki undang-undang ITE ini. Kalau ini yang menyebabkan masyarakat jadi begini, menjadi tegang, kehidupan berbangsa dan negara menjadi sangat kaku dan sangat menakutkan ya. Orang tidak berani berkata apapun ya, lalu dia membuat bermacam-macam kegiatan. Nah ini kan lebih baik orang diluruskan maksudnya ya. Silakan kalau Anda mau kritik, kritik saja. Saya ini presiden, saya mau jadi presiden karena saya siap dikritik. Ya, kira-kira itu pendapat beliau ya. Ini kan terkait sebenarnya pola penyelesaian Pak, di undang-undang ITE di mana seringkali orang melaporkan lalu kemudian polisi mengambil sikap cepat. Misalnya kasusnya Ustaz Maher misalnya, kemudian beberapa kasus-kasus lain juga seperti itu. Nah ini apanya yang salah sebenarnya? Apakah penegak hukumnya atau kemudian presiden saat itu tidak cepat mengambil sikap? Karena menurut salah satu pakar dia mengatakan bahwa ini dia bandingkan dengan di RSBY dengan sekarang. Dulu tidak semarah ini walaupun dia lahir pada era itu. Kemudian tapi sekarang ini dipakai senjata untuk menghantam orang bahkan menghantam lawan politik. Sebenarnya dilaporkan gitu kalau saya nulis. Dulu tidak ada buzzer ya. Iya. Saya beritahu kamu. Sekarang kita dengar tuh di media bahwa seorang buzzer mengaku dia digaji 20 juta ya. Iya. Itu berarti ada buzzer di sini. Industri buzzer ini selalu dikaitkan dengan pembelaan terhadap kepala negara ya. Tapi harus awas siapa yang punya proyek buzzer ya. Siapa yang membuat buzzer. Saya tidak yakin bahwa presiden langsung membuat buzzer. Ini harus awas ya. Dan kalau itu terjadi karena presiden tidak cermat, ya tinggal diluruskan saja. Nah ini yang dimaksud kritik. Bisa jadi kata-kata ini tidak pernah masuk ke meja presiden ya. Tapi begitu ombudsman menyampaikan kan beliau langsung bereaksi kan. Silakan kritik saya. Nah mungkin selama ini orang selalu bergunjing di belakang layar ya, tidak pernah langsung. Apalagi apa gunanya one team press itu ya. Tidak usah ada one team press kalau dia tidak memberikan masukan kepada presiden ya. One team tetapi jadi ini maksudnya kan banyak sekali orang di belakang di kiri kanan presiden itu tugasnya itu memberitahu Pak Presiden ini masalah ini Pak ini. Saya yakin, sungguh-sungguh saya yakin Pak Jokowi ini presiden yang baik ya. Beliau sangat sederhana ya, beliau dari wali kota lalu jadi gubernur lalu jadi presiden, mengerti ya dari bawah ya.
Kalau orang mengatakan dia bukan politisi, ya dia tidak jadi pengurus partai politik, tapi kedudukan beliau sebagai presiden langsung beliau sebagai politisi, Iya. lagi dari Partai Demokrasi ya. Iya. Saya lihat begitu presiden menyatakan akan revisi itu undang-undang ITE, suasana menjadi sangat tenang sekarang ya. Mungkin para buzzer itu tiarap ya, karena lahannya akan tertutup ya. Kira-kira seperti itu yang akan terasa seperti itu, dan masyarakat akan semakin baik, akan semakin tenang dan bersatu. Kira-kira itu akan terjadi nanti ya. Lalu undang-undang ITE ini, saya sudah mengatakan dalam tulisan saya, sebenarnya tidak perlu undang-undang ITE ini dirombak ya, kalau polisi bisa menjalankan dengan sederhana, dengan baik, dan tidak terus-menerus menahan, mengajukan orang, tapi dengan cara damai ya, diselesaikan dan mediasi, selesaikan dan mediasi. Negara bisa hemat, tidak perlu mengeluarkan biaya untuk memberi makan orang di penjara. Ya, ini yang seharusnya kita lakukan. Kita serba kurang, kita tidak punya ruangan tahanan, kita tidak punya biaya untuk memberi makan orang. Ya lebih baik kita kurang menahan orang dengan cara mediasi.